Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui segala nikmat dan karunia yang terus dicurahkan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah yang berada di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, ya, dalam taklim kita beberapa waktu yang lalu kita sudah sedikit membicarakan tentang di antara tanda orang yang berbahagia. Kita sudah menyebutkan perkataan dari seorang sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkata, as-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Orang-orang yang berbahagia itu adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang menimpa orang lain. Wasaqi, adapun orang yang celaka itu, ya, man itta'adha bi nafsihi, adalah mereka yang baru bisa mengambil pelajaran, baru bisa sadar setelah kejadian tersebut menimpa dirinya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, waman aradallahu sa'adatahu, siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebahagiaan untuknya, ja'alahu ya'tabiru bima asaba ghairah, maka Allah akan menjadikan dia bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang menimpa orang lain, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari dua perkataan ini, sahabat Ibnu Mas'ud dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka ingin menyadarkan kita bahwa dari kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, atau yang kita baca, ternyata terdapat pelajaran-pelajaran untuk kita, ya. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang menimpa orang lain tersebut, ya. Kemudian dia jadikan itu sebagai pelajaran untuk kehidupannya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fayasluku maslakaman ayyadahullahu wa nasarah. Maka setelah dia memperhatikan dan mempelajari apa-apa yang terjadi pada orang lain, ia akan menempuh jalan orang-orang yang dikuatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat, dia akan memperhatikan kira-kira apa yang menjadikan seseorang atau suatu golongan itu dikuatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menempuh sebab tersebut. Dia mengikuti jalan tersebut dengan harapan dia pun akan dikuatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibu maslaka man khadalahullahu wa ahana, dan dia akan menjauhi, menghindari jalan mereka yang ditelantarkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah dia memperhatikan dan mempelajari apa yang terjadi pada seseorang atau suatu kaum, dia melihat kira-kira apa yang menyebabkan, ya, seseorang atau suatu kelompok itu dihinakan dan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghindari dan menjauhi sebab-sebab tersebut dengan harapan dia akan terhindar dari ditelantarkan dan dihinakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka dalam kesempatan kali ini ya, sebelumnya kita sudah sedikit membicarakan tentang iblis laknatullah alaih, suatu sosok yang sebelumnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, makhluk yang bukan berasal dari unsur para malaikat, berasal dari bangsa jin, ya, golongan jin, namun karena ketaatan ya, dan ibadah yang luar biasa dalam waktu yang panjang, bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan ribuan tahun beribadah dan taat kepada Allah seperti ibadah dan ketaatannya para malaikat. Ya, maka iblis disamakan, disejajarkan dengan para malaikat, ya, suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi ya, dalam suatu kejadian ya, maka iblis menjadi makhluk yang terlaknat ya, menjadi makhluk yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya. Ya, penyebabnya adalah karena iblis jatuh ke dalam kesombongan. Ya, kita sudah menyebutkan apa itu kesombongan dan bagaimana mengerikannya kesombongan itu, serta bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari penyakit sombong tersebut, para jamaah sekalian. Maka dalam kesempatan kali ini ya, insya Allah kita juga masih mengambil sedikit pelajaran dari kisah iblis ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kita mengetahui bahwa Nabi Adam alaihissalam juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Toha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Nabi Adam dan istrinya telah memakan buah yang terlarang ya, buah dari pohon yang terlarang untuk didekati ya. Maka setelah Nabi Adam dan istrinya memakan buah itu dengan tipu daya iblis ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aso adamu rabbahu faghwa, maka Adam telah durhaka bermaksiat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesatlah dia. Ya, Nabi Adam juga jatuh kepada maksiat dan kesalahan. Begitu juga dengan iblis ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, aba wastakbar ya, iblis ternyata enggan dan menyombongkan diri. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, iblis itu dari golongan jin, maka dia telah mendurhakai perintah Tuhannya ya. Iblis juga melakukan satu kesalahan ini setelah ketaatan yang begitu luar biasa. Namun jamaah sekalian, untuk Nabi Adam ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada." Kemudian Rabbnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam, maka Allah menerima taubatnya dan memberinya petunjuk ya. Nabi Adam setelah kesalahan tersebut ya, diterima taubatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adapun iblis, kita mengetahui ya, setelah satu maksiat yang dia lakukan tersebut ya, ternyata dia menjadi makhluk yang terlaknat ya, dijauhkan, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijanjikan dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mengapa bisa terjadi seperti ini jamaah sekalian ya? Padahal kalau kita melihat dari sisi ibadah, mungkin iblis jauh lebih hebat ya, ribuan tahun beribadah dan taat kepada Allah dengan ketaatan seperti ketaatannya para malaikat ya. Adapun Nabi Adam ya, baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dari sisi ibadah ya sangat jauh dari iblis ini. Tapi mengapa dengan sama-sama satu kesalahan yang dilakukan, Nabi Adam alaihissalam ya tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan? Mengapa iblis laknatullah alaih menjadi makhluk yang binasa? Jawabannya, para jamaah yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Adam ya, setelah melakukan kesalahan, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iblis
ya, dia enggan, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi taubatnya, sebenarnya iblis ini ya dia tidak mau bertobat akibat dari kesombongan yang ada pada dirinya. Nah, ini bahayanya kesombongan karena akan membuahkan atau menghasilkan keburukan-keburukan yang lainnya, ya. Namun kaum muslimin dan muslimat, dalam kesempatan kali ini kita sedikit memfokuskan kepada taubat ini, ya, kepada bertaubatnya. Jadi Adam melakukan satu kesalahan, bertaubat, ya, diampuni Allah, dirahmati dan dimuliakan. Adapun iblis yang tidak mau bertobat kepada Allah walaupun sebelumnya telah beribadah dengan sangat luar biasa, ya, maka jadilah dia makhluk yang binasa dan merugi. Kaum muslimin yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini ya sedikit gambaran ini ya kita sudah mengetahui ya bagaimana besarnya keutamaan dari bertaubat itu, ya. Bagaimana ya hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia terhalang dari bertaubat kepada Allah, maka jadilah dia makhluk yang binasa dan merugi kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita, iblis yang sudah beribadah dengan sangat hebatnya tersebut, ya, ternyata ketika dihalangi dari bertaubat kepada Allah, jadilah dia makhluk yang ya, binasa. Ini menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan taubat. Ini menunjukkan bagaimana besarnya manfaat dari taubat yang para ulama ya menyebut taubat ini di antara perkara-perkara yang dapat menyelamatkan ya dari al-munjiat, perkara-perkara yang dapat menyelamatkan seorang hamba di dunia ini dan di akhirat. Bahkan di dalam buku Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, ketika penulis menyebutkan perkara-perkara yang dapat menyelamatkan seorang hamba ya, ternyata yang pertama kali disebutkan di sana adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian, kita mengetahui iblis dan keturunannya ya begitu hasad dan dengki dengan Nabi Adam serta keturunannya, kita manusia ini ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, innasyaitona lakum adu, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, fattakhidhuhu aduwa, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Mengapa jamaah? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya ya, mengajak golongannya, orang-orang yang menuruti perintahnya, bisikan dari setan itu, agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-menyala, ya. Dari penghuni neraka yang menyala-nyala, ya. Besarnya hasad dan kedengkian syaitan ini, ya, mereka berusaha dengan usaha yang begitu gigih ya. Dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan bagaimana tekad dari iblis ini ya, dia berkata tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka ya, keturunan Nabi Adam ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur ya, wala tajidu aktsarahum syakirin, kau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka ini bersyukur ya Allah ya. Maka dalam hadis yang lain jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, inna iblis qala li rabbih, sesungguhnya iblis berkata kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bi'izzatik wa jalalik la abrahu ughwi bani Adam madamatil arwah fihim. Demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan menyesatkan anak-anak Adam selama ruh masih ada pada diri mereka. Maka Allah membalas, fabi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaan dan keagunganku,
aku senantiasa akan mengampuni mereka, manusia-manusia yang bersalah itu, selama mereka memohon ampun kepadaku, selama mereka bertobat kepadaku. Maka istighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah adalah jurus yang paling ampuh ya untuk mengalahkan tipu daya dan makar setan ini. Di antara jurus-jurus ya yang sangat ampuh untuk mengalahkan tipu daya dan makar-makar dari iblis dan keturunannya, jamaah sekalian. Kemudian satu kisah yang menakjubkan ya, yang menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya manfaat dan keutamaan dari bertobat ini ya. Kisah yang diriwayatkan dalam banyak hadis ya tentang salah seorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 100 nyawa ya, telah membunuh 100 nyawa ya. Tersebutlah dari kalangan Bani Israel ya, seseorang yang bergelimang dengan dosa, selalu melakukan maksiat dan sudah membunuh 99 orang. Namun muncul perasaan bersalah di dalam hatinya ya. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keadaannya. Dia bertanya kepada manusia, ingin ditunjukkan orang yang paling berilmu, ilmu agama di muka bumi ini, agar dia bisa bertanya tentang keadaan dirinya. Maka ditunjukkanlah dia yang pertama kepada seorang rahibnya, ahli ibadah. Dia mendatangi rahib tersebut dan dia mengatakan, saya sudah membunuh 99 orang. Adakah jalan bagi saya untuk bertaubat? Maka rahib ini yang bukan ahli ilmu, ya ahli ibadah, kaget karena telah membunuh 99 manusia. Satu nyawa manusia saja yang dihilangkan tanpa hak, ini adalah dosa besar. Bagaimana lagi 99? Maka dia mengatakan, tidak ada jalan bagimu untuk bertaubat ya. Maka pembunuh 99 orang ini ya, dalam keadaan yang kecewa, terpukul ya, karena kebiasaannya memang sudah membunuh orang ya, dalam keadaan seperti itu maka dia bunuh lagi rahib tadi. Maka genaplah menjadi 100 orang yang sudah dia bunuh ya. Setelah itu muncul lagi perasaan bersalah di dalam hatinya dan kembali dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia bertanya kepada manusia, di mana orang yang paling berilmu yang bisa saya bertanya kepadanya. Ya, ditunjukkanlah dia kepada seorang yang memang ahli ilmu. Dia datangi ahli ilmu tersebut dan dia mengatakan, saya sudah membunuh 100 nyawa. Adakah jalan bagi saya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ahli ilmu tadi mengatakan, ya, apa yang menghalangimu dari bertaubat kepada Allah? Artinya bisa. Selama engkau bertobat dengan benar, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maka orang yang berilmu tadi menyarankan kepada pembunuh 100 nyawa yang ingin bertobat ini, ya, pindahlah, berhijrahlah dari kampung asalmu. Karena di sana teman-temanmu itu semua adalah orang-orang yang buruk seperti engkau sebelumnya. Orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pindahlah ke negeri di sana, ya, ke negeri yang satu di sana. Di sana tempatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ini akan membuat engkau istiqomah dengan taubatmu. Maka pembunuh 100 nyawa ini pun segera ya berangkat pergi menuju kampung dari orang-orang baik yang ditunjukkan oleh ahli ilmu tadi. Qadarullah, di tengah jalan ternyata kematian sudah menjemputnya. Ketika itu malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang pembunuh 100 nyawa yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Malaikat rahmat mengatakan, annahu kharaja ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah. Dia ini keluar ya dengan bertaubat kepada Allah sepenuh hatinya ya,
ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia keluar berjalan ya dalam rangka untuk bertobat sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malaikat azab mengatakan annahu lam ya'mal khairan qat. Tapi dia ini kan belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh 100 nyawa dan belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Bahkan dalam riwayat yang lain iblis mengatakan ana aula bihi, saya ini lebih pantas untuknya. Artinya orang yang meninggal ini, pembunuh 100 nyawa yang telah bertaubat ini lebih pantas menjadi golongan saya, menemani saya di neraka. Mengapa? Innahu lam ya'sini sa'atan qat. Karena dia waktu masih hidup belum pernah sekalipun, belum pernah satu saat pun bermaksiat kepada saya. Belum pernah sekalipun dia menolak bisikan dan ajakan saya untuk bermaksiat, ya. Maka orang ini adalah satu sosok yang sering atau banyak melakukan kejahatan-kejahatan, bahkan sudah membunuh 100 nyawa. Begitu banyak dosanya dan belum pernah melakukan satu kebaikan pun, ya. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat, ya, mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan rahmatnya menyelamatkan hamba ini. Ya, disebutkan fa auhallahu ila hadhihi an taqarrabi, maka Allah memerintahkan, ya, kepada kampung tempat orang-orang yang baik yang merupakan tempat tujuan orang yang mau bertobat ini untuk mendekat, ya. Wa auhallahu ila hadhihi an taba'adi, dan Allah memerintahkan kampung asal, ya, dari pembunuh 100 nyawa yang bertobat ini yang penuh dengan orang buruk untuk menjauh, ya. Jadi kampung yang baik mendekat dan kampung orang jahat menjauh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat ukur kedua kampung tersebut. Mana yang lebih dekat dengan jasad pembunuh 100 nyawa yang telah bertaubat ini, ya. Maka para ulama mengatakan sebenarnya jaraknya itu lebih dekat kepada kampung yang jahat, kampung asalnya. Akan tetapi dengan rahmat Allah, Allah dekatkan kampung yang baik, Allah jauhkan kampung asalnya. Maka setelah diukur dia lebih dekat kepada kampung yang baik dengan, ya, kelebihan 1 jengkal, ya. 1 jengkal lebih dekat kepada kampung yang baik. Bayangkan kaum muslimin yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah membunuh 100 nyawa, seseorang yang sebelumnya selalu bermaksiat kepada Allah dan selalu menuruti godaan dan bisikan daripada syaitan, ya, namun ketika dia bertaubat dengan taubat yang benar, bahkan dia belum melakukan satu kebaikan pun, tapi ketika dia bertobat dengan taubat yang benar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Bahkan Allah sampai mendekatkan kampung yang jauh dan menjauhkan kampung yang dekat. Ya, ini menunjukkan bagaimana luar biasanya, ya, manfaat dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jamaah yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan kali ini, ya, mari kita sedikit membicarakan tentang taubat ini, ya. Setelah kita mengetahui keutamaannya, ya, kita sedikit membicarakan tentang taubat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, ya, dengan taubat-taubat yang kita lakukan, ya. Semoga kita semua bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan kita menjadi di antara orang-orang yang beruntung dengan taubat yang kita lakukan, ya. Karena ada di antara manusia yang justru tertipu dengan taubat ini, jamaah sekalian, karena dia tidak memahami hakikat dari taubat itu yang sebenarnya. Para ulama menyebutkan, ya, di antara syarat-syarat dari taubat yang benar, ya, yang pertama adalah al-iqla' 'anidz dzanbi fauron. Dia segera mencabut diri, segera berhenti
dan meninggalkan dosa yang telah dia lakukan. Ini yang pertama. Kalau dia mau bertaubat, segera berhenti dan tinggalkan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, an-nadam ala ma fat. Dia menyesali dosa yang telah dia kerjakan. Ya, dia menyesali apa yang telah berlalu, yaitu dosa yang telah dia kerjakan. Dan yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, dan dia bertekad, ya, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa dan maksiat tersebut. Nah, jadi ini 3 syarat yang penting dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera berhenti dari dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Kemudian menyesali dosa tersebut, dan yang ketiga bertekad untuk tidak melakukan dosa tadi. Siapa yang bertaubat dengan ketiga syarat ini, ya, maka insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama juga menambahkan, ya, syarat yang keempat, jika dosanya, kezolimannya berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hak-hak yang dia zolimi itu, atau dia meminta keridoan dari hak yang dia zolimi tadi. Ya, jadi syarat bertobat yang pertama, berhenti dan meninggalkan dosa dan maksiat, menyesali dosa tersebut, kemudian bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi, dan yang keempat, mengembalikan hak-hak yang dizolimi atau meminta keridoannya. Di antara syarat-syarat tadi, para jamaah sekalian, penyesalan, ya, adalah syarat utama, atau dia menjadi rukun taubat yang paling besar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubah, ya, penyesalan itu adalah taubat, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, ya, di dalam kitab beliau mengatakan sebagian ulama berkata, yakfi fit taubah tahuqqun nadam. Dalam bertaubat itu, ya, sudah cukup, ya, dengan menghadirkan rasa penyesalan. Ya, menghadirkan rasa penyesalan itu sudah cukup dalam bertaubat. Mengapa? Fa innahu yastalzimul iqla' 'anidz dzunub. Karena dengan penyesalan itu akan menyebabkan orang yang menyesal ini segera berhenti dan meninggalkan dosa yang dia lakukan. Wal azmi ala adamil audah. Dengan penyesalan itu dia akan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Fahuma nasyi'ani 'anin nadam la aslani ma'ah. Keduanya, ya, berhenti dari dosa dan meninggalkannya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, kata beliau, itu tumbuh dari penyesalan, tidak ada hal pokok lainnya yang membersamai penyesalan itu. Artinya hanya dari penyesalan inilah akan tumbuh tekad yang kuat untuk tidak mengulangi, dan akan menjadikan seseorang segera berhenti dari dosa yang dia kerjakan dan meninggalkannya. Maka kaum muslimin, ya, penyesalan terhadap suatu dosa ini sangat sangat penting. Seberapa kuat seseorang bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang dia lakukan, ya, maka itu berbanding lurus dengan bagaimana atau seberapa menyesal dia, seberapa besar penyesalan yang ada pada dirinya, ya. Berapa kuat dia dalam meninggalkan dosa yang dia telah lakukan, berbanding lurus dengan seberapa besar penyesalan yang ada di dalam dirinya. Semakin besar penyesalan yang ada pada diri seorang hamba, maka akan semakin kuat tekad untuk tidak mengulanginya, dan semakin mudah baginya untuk meninggalkan dosa tersebut, ya. Jadi menyesal adalah rukun taubat yang paling penting, jamaah sekalian, ya, rukun taubat yang paling penting. Nah, tadi kita sudah menyebutkan bahwa penyesalan, ya, rukun taubat yang paling penting dalam taubatnya seseorang, karena dengan penyesalan yang benar akan menghadirkan atau akan menjadikan kuatnya tekad untuk tidak kembali melakukan dosa, dan membuat seorang segera meninggalkan dosa-dosa yang dia kerjakan.
Penyesalan ini kaum muslimin akan muncul ketika seseorang mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Ya, ini harus kita perhatikan. Ya, mengapa iblis dihalangi dari taubat? Ya, karena kesombongannya. Dia tidak mau mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Ya, dia tidak mau mengakuinya. Maka sebagai seorang manusia yang Rasulullah SAW sebutkan, kullu ibnu Adam khata, setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan jatuh kepada dosa, maka hindarkan kesombongan dari dalam diri kita. Ya, mari akui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jangan selalu mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, jemaah sekalian. Karena mengakui kesalahan itu ya sangat penting untuk munculnya penyesalan di dalam hati kita. Bagaimana dia bisa menyesali kalau dia tidak mengakui kesalahannya? Karena itu dalam sayyidul istighfar, ya, istighfar yang paling utama, ya, di situ disebutkan abu ulaka bi ni'matika alayya, ya, aku mengakui nikmatmu kepadaku ya Allah, wa abu ubi dzanbi, dan aku mengakui dosaku kepadamu ya Allah, faghfirli, maka ampunilah aku. Ya, dalam istighfar yang paling utama ini ya, ternyata ya ada kalimat yang mengajarkan kita untuk mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah sebuah doa yang bisa beliau baca dalam sholatnya. Maka Rasulullah mengajarkan sahabatnya yang paling beliau cintai ini, ya, sahabat yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan apa doa itu? Kata Rasulullah, ucapkanlah, berdoalah dengan Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang banyak. Ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan satu pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, di sini Rasulullah mengajarkan untuk mengakui dosa kita. Ya, aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak. Ya, aku menzolimi diriku dengan melakukan dosa-dosa yang banyak. Ya. Maka kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melihat Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah dari pohon yang terlarang, disebutkan dalam surat Al-A'raf, beliau dan istri beliau, ya, berdoa, Rabbana zolamna anfusana, ya Rabb kami, ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri dengan dosa yang kami perbuat. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, Nabi Adam mengakui dosanya, ya, kemudian bertaubat kepada Allah. Tapi perhatikan iblis, la'natullah alaih, ketika melakukan dosa tidak mau menuruti perintah Allah, ya, maka dia tidak mengakui dosanya, justru dia ingin menunjukkan bahwa dirinya benar, bahwa dia memang lebih mulia daripada Nabi Adam. Ya, di surat Al-Isra, dengan lancangnya iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu ila qalila." Dia berkata, terangkanlah kepada aku ya Allah, inikah yang lebih Engkau muliakan daripada aku? Manusia inikah yang lebih Engkau muliakan daripada aku? Sekiranya Engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil saja. Artinya, dia ingin menunjukkan, andaikan Engkau memberi aku tangguh ya Allah, aku akan bisa menyesatkan, menggoda keturunannya. Artinya, dia dan keturunannya, artinya iblis dan keturunannya itu lebih mulia, lebih hebat daripada manusia. Karena dia bisa menggoda dan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Artinya dia tidak mengakui kesalahan. Dia merasa benar bahwa memang dia lebih
lebih mulia, lebih baik daripada Nabi Adam. Maka dalam banyak ayat ya dia meminta penangguhan, ya qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan aku sampai pada hari kiamat. Maka Allah mengabulkan permohonannya, kamu termasuk orang yang mendapatkan penangguhan sampai hari kiamat. Kemudian dia menyebutkan tekadnya, ya seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, dia akan terus mendatangi kita dari depan, dari belakang, kanan dan kiri, ya untuk menggoda kita, ya, dan ingin terus menunjukkan kepada Allah bahwa dia memang benar, bahwa iblis dan keturunannya lebih mulia daripada Nabi Adam dan keturunannya, karena mereka bisa menggoda, ya, menyesatkan, ya, dan mengalahkan keturunan Nabi Adam. Inilah penyebab mengapa iblis tidak mau bertobat kepada Allah, karena dia tidak mau mengakui kesalahannya. Karena tidak mau mengaku kesalahan, akhirnya tidak muncul penyesalan yang merupakan rukun taubat yang paling utama, dan terhalangilah dia dari bertobat kepada Allah. Karena itu jadilah dia di antara makhluk-makhluk yang binasa dan terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penyesalan muncul ketika seorang itu mengakui kesalahannya. Nah, kaum muslimin yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang walaupun mungkin seorang tidak sombong, ya, dan dia mau mengakui kesalahannya, akan tetapi terkadang seorang itu kurang menyadari dan mengetahui kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, kaum muslimin. Ya, dia kurang peka, dia kurang peduli dengan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Maka dia merasa belum banyak melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Mungkin kita sering mendengar ada orang yang mengeluh, ya, ketika mendapatkan musibah, dia mengatakan, apa salah dan dosaku? Mengapa saya mendapatkan musibah seperti ini? Ya, artinya dia tidak merasa bahwa dirinya ini telah melakukan dosa, seolah-olah belum ada dosa yang dia lakukan. Maka jamaah yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya bagi kita untuk menyadari, pentingnya bagi kita untuk merenungi agar mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga kita bisa mengakui kesalahan tersebut, ya, dan kita menyesal dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya. Perlu bagi kita untuk merenung, perlu bagi kita untuk muhasabah, perlu bagi kita untuk meneliti, ya, dan menimbang-nimbang apa yang telah kita lakukan, jamaah sekalian. Dan inilah salah satu penyakit kita semua ini sebagai manusia, kaum muslimin. Kita ini sangat peka, begitu hebat, begitu jeli dalam melihat kesalahan, kekurangan dan dosa orang lain, ya, tapi kita kurang bisa melihat dan menyadari dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Kita semua, termasuk saya juga seperti itu. Maka ini pelajaran untuk kita semua. Mulai sekarang sepatutnya dan selayaknya kita bermuhasabah dan melihat dosa-dosa kita dulu. Sibukkan dengan dosa-dosa kita, aib-aib kita, kekurangan kita, sebelum kita sibuk dengan orang lain. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita, jamaah. Beliau SAW mengatakan, yubsiru ahadukum al-qadhata fi aini akhihi. Seorang di antara kalian itu bisa jeli melihat dengan jelas kotoran mata yang kecil di mata saudaranya, ya. Kotoran mata yang kecil dia bisa melihat, ya, di mata saudaranya. Wayansa al-jiz'a fi ainihi, tapi dia terlalaikan, dia lupa dengan ranting besar, ya, yang ada di matanya, ya. Sebuah perumpamaan, gambaran bagaimana kita begitu jeli melihat yang kecil pada orang lain, tapi suatu yang besar pada diri kita itu tidak bisa menyadari dan tidak bisa melihatnya. Maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah, nilailah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang nanti di akhirat, ya, supaya kita mendapatkan kebaikan. Nah, kaum muslimin, seorang, ya,
akan menjadi orang yang beruntung, selamat ketika dia menyibukkan pertama kali dengan dosa, kesalahan, kekurangan yang ada pada dirinya. Setelah itu dia berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut, ya, pelan-pelan, sedikit-sedikitnya, jamaah sekalian. Maimun bin Mahran, ya, mengatakan al-muttaqi asaddu muhasabatan li nafsihi minasyarik asyahih li syarikihi. Orang yang bertakwa itu, jamaah sekalian, lebih keras, ya, lebih detail, lebih teliti, lebih kuat dalam bermuhasabah, menghitung-hitung dirinya, menilai-nilai dirinya daripada seorang rekan kerja yang tamak, ya. Ketika ada dua orang rekan kerja, yang satu ini tamak, membuat perhitungan dengan rekan kerjanya yang lain. Jadi kalau orang yang tamak, ya, dia membuat perhitungan dari usaha mereka itu dengan detail sekali dia lihat, ya, perhitungan kerja tersebut. Dan kata beliau, orang yang takwa itu lebih keras, lebih kuat lagi muhasabahnya daripada orang tamak itu dalam menghitung-hitung, ya, dari hasil kerja dengan rekan kerja yang lainnya. Maka seharusnya kita seperti ini, jamaah sekalian. Ya, mari kita berusaha untuk melihat-lihat. Mari kita menimbang-nimbang, ya, kesalahan dan dosa, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ya, seseorang begitu mudah untuk mencela, ya, orang lain, begitu lantang mencela dan melaknat orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan, ya, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Ya, ini bukan berarti kita mencela sesuatu yang pantas dicela, ya. Ketika sesuatu itu memang pantas dicela, maka kita memang boleh dan harus mencelanya dengan sesuai dengan kadarnya. Akan tetapi ketika seorang hanya sibuk mencela kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan dirinya, maka ini suatu kerugian besar. Ya, dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela, ya. Para ahli tafsir, ya, sebagian mengatakan Allah bersumpah, ya, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya berarti menunjukkan keutamaannya. Allah bersumpah dengan jiwa yang senantiasa mencela dirinya. Dia celah dulu dirinya. Karena apa, jamaah? Karena kurang dalam melaksanakan kewajiban. Dia celah dirinya karena karena melakukan sebagian kemaksiatan. Dia celah dirinya karena kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Maka jiwa tersebut yang banyak mencela dirinya, maka luruslah perkaranya dan menjadi luruslah jiwa tersebut, ya. Jadi kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saatnya kita menimbang-nimbang diri kita, sebaik apa kewajiban yang telah kita laksanakan, sebanyak apa maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan, ya, kemudian kita memperbaikinya sedikit-sedikit, ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa menjadikan bagusnya penyesalan seorang hamba dalam dosanya adalah dengan menyadari besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan menyadari banyaknya dosa yang dia lakukan, kaum muslimin, ya. Jadi menyadari besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Sayyidul Istighfar, ya, disebutkan abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, ya Allah, ya. Wa abu bi dzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli, maka ampunilah aku. Ya, jadi kita mengakui dulu, kita mengingat dulu nikmat-nikmat Allah, kemudian kita mengakui dosa-dosa kita. Jamaah yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengar ayatnya, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jangankan membalas, ya, menghitung saja kita tidak mampu, jamaah sekalian. Jadi andaikan seseorang pun tidak melakukan dosa sekalipun, tetap nikmat Allah itu tidak sebanding. Tetap dia tidak mampu untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi ketika seorang melakukan
dosa jamaah sekalian. Bagaimana ketika seorang melakukan dosa. Jadi di antara hal yang bisa membuat seorang itu bagus penyesalannya adalah dengan menyadari begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kaum muslimin, sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini, ya. Setiap detiknya kita berenang di dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Jantung kita yang berdetak tanpa kita sadari dan kita kendalikan, jamaah sekalian. Saraf-saraf kita ya beredar darah dengan lancar, ya, tanpa kita sadari. Ketika saraf ini tersumbat, jamaah, maka terjadilah berbagai macam keburukan, bahkan bisa sampai seorang itu terkena stroke yang tidak bisa bergerak. Alhamdulillah, puluhan tahun kita bisa bergerak dengan bebas. Puluhan tahun kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mata, tangan, kaki, makanan, pemikiran, kecerdasan, istri, anak, dan yang lain-lain sebagainya. Nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, kaum muslimin. Dan kita balas justru dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang bisa membuat bagus taubat kita, renungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, pantaskah kita menjadi seorang pengkhianat, jamaah sekalian? Ya. Kita sering mencela para pengkhianat negara ini, para koruptor ya yang sudah mengkhianati amanah mereka. Kita cela dengan sekeras-kerasnya, padahal tanpa kita sadari, ya, kita ternyata juga sudah berkhianat kepada Allah, ya. Ya, berkhianat kepada Rabb yang Maha Mulia. Ya, kalau seorang anak saja bermaksiat kepada orang tuanya, kita akan cela, kita marah, kita tidak suka, karena orang tuanya sudah memberikan nikmat yang banyak kepada anak itu. Lalu bagaimana lagi kita, yang seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita dalam kandungan ibu kita sampai sekarang, nikmat itu tidak berhenti, jamaah sekalian. Begitu banyaknya. Lalu kita membalasnya dengan dosa-dosa dan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memutus nikmat itu dan menghancurkan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di malam hari. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Padahal hamba ini adalah hamba yang pengkhianat, yang sudah Allah ingatkan, la takhunullah, la takhunullaha wa rasul. Jangan engkau khianati Allah dan Rasulnya. Tapi kita berkhianat, jamaah sekalian. Ya, maka ini yang harus kita renungkan, kaum muslimin. Ya, penyesalan yang seharusnya ada pada diri kita ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar dan banyak, maka sadarilah ini, saudara-saudaraku, yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadikan kita orang-orang yang segera bertobat kepada Allah, merasa sangat malu dengan dosa yang kita lakukan. Ketika jatuh kepada dosa, kita merasa sangat malu kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan. Kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat umur, dan kita segera bertobat kepada Allah tanpa kita menunda-nundanya. Nah, kaum muslimin, di antara sebab yang bisa membuat seorang hamba juga segera bertobat kepada Allah adalah dengan mengetahui dan memahami bahwa maksiat dan dosa itu ibarat racun yang pasti akan mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat, sekarang dan nanti, ya. Apakah kita sadari atau tidak kita sadari, ya. Insyaallah nanti dalam taklim berikutnya, ya, tentang racun dan obat dan racun kehidupan, kita lebih perjelas tentang keburukan dari maksiat ini. Kalau kita mengetahui ini, maka kita tidak akan berani menunda-nunda taubat itu. Sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, orang yang beriman itu melihat dosanya seperti gunung besar yang melayang-layang di atas kepalanya, ya, yang kapan saja bisa jatuh. Maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah, dosa ini sumber segala keburukan di dunia dan di akhirat. Dosa membuat Allah murka kepada kita dan menjauhi kita. Dan Allah adalah sumber segala kebaikan untuk kita.
sumber kedamaian, sumber perlindungan, sumber keselamatan, sumber penjagaan dan yang lain-lainnya. Ketika sumber kebaikan itu menjauh, maka orang ini dalam keburukan. Ya, ini yang harus kita pahami agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menunda-nundanya kaum muslimin, tidak menunda-nundanya, karena ajal itu ya datang tanpa pemberitahuan kepada kita. Ajal tidak menunggu kita bertobat dulu, ajal tidak menunggu kita sakit dulu, atau ajal tidak menunggu kita dua dulu ya. Sedangkan di antara syarat diterimanya taubat adalah ketika masih dalam waktu diterimanya taubat. Dan salah satu waktu yang tidak diterima taubat adalah ketika nyawa sudah di tenggorokan ya. Kalau sudah datang malaikat maut, maka sudah tidak berguna lagi taubat tersebut, jamaah sekalian. Nah, kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu sedikit ya tentang taubat ya, syarat-syaratnya ya, apa rukun yang paling utama, bagaimana seharusnya kita dalam bertaubat, menghadirkan penyesalan dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara jeratan iblis, tipu daya setan ya, adalah membuat seseorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membuat seorang hamba menganggap dosanya itu besar. Maka kaum muslimin dan muslimat ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kan ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam ya, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku akan mengampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Ya ibna Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, tentu akan aku ampuni ya ketika engkau bertobat tanpa aku pedulikan ya. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, melampaui batas dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, yang jatuh bergelimang dan penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat yang mulia ini berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat, apakah kekafiran dan yang lainnya, untuk segera bertaubat kepada Allah. Ayat ini mengabarkan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa ingin bertaubat dari dosa-dosa tersebut, walaupun dosa tersebut amat banyak bagai buih di lautan ya. Nah, kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yakinlah ketika kita mau bertobat, Allah akan menerima dan bergembira dengan taubat tersebut, sebagaimana kisah pembunuh 100 nyawa yang senantiasa melakukan maksiat. Ketika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni dan menolongnya. Kemudian jamaah sekalian, di antara permasalahan dari bertobat ini ya, juga ketika seorang jatuh berulang kali dalam dosa ya, biasanya di situ setan akan kembali memberikan bisikan-bisikan ya, yang melemahkan semangat seorang hamba dari bertobat. Kita mengetahui bahwa tobat ini adalah di antara penyelamat yang sangat penting bagi seorang hamba. Ketika terhalang dari taubat, maka dia akan celaka dan binasa. Ketika dia berulang kali jatuh kepada maksiat, maka iblis dan setan akan mengatakan, sudah, kamu ini dosa, maksiat, dosa, maksiat, dosa, maksiat, tidak malu sama Allah ya, sudahlah, tidak usah lagi bertobat ya. Artinya sudahlah, terlanjur sudah,
tidak usah lagi bertobat mempermainkan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aznaba abdun dzanban." Ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa. Faqala, maka hamba tadi berkata, "Allahumma gfirli dzanbi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aznaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi." Hambaku telah berbuat dosa, lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa, maka Allah mengampuninya. Kemudian hamba tadi ini jatuh lagi dalam dosa tersebut dan dia juga kembali memohon ampun kepada Allah, Rabbighfirli dzanbi, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan firman yang sama, hambaku telah berbuat dosa, lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Sampai 3 kali seperti itu, hamba ini masih juga mengatakan Allahumma gfirli dzanbi ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang sama ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Ya, lakukanlah ya sesukamu, sesungguhnya engkau telah diampuni ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, menjelaskan maksud dari wa'mal masyi'ta ya, lakukanlah sesukamu, maksudnya adalah selama engkau berbuat dosa lalu engkau bertaubat, maka Allah akan mengampunimu ya, dengan taubat yang benar. Imam An-Nawawi di tempat yang lain mengatakan, seandainya seorang berulang kali melakukan dosa sampai 100 kali, 1000 kali atau lebih, lalu ia bertaubat setiap kali berbuat dosa, pasti Allah akan menerima taubatnya setiap kali dia bertaubat. Dosa-dosanya pun akan gugur. Seandainya dia bertobat dengan 1 kali tobat dari 1000 dosanya atau lebih tadi, maka 1 tobat itu pun sudah sah, sudah cukup ya untuk semua kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Nah, kaum muslimin yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang itu jatuh berulang dalam dosa dan maksiat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat, segera kembali kepada Allah, segera kembali kepada ketaatan, segera kembali kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diingatkan di sini bahwa taubat yang benar adalah dengan syarat yang sudah disebutkan, bahwa dia memang segera berhenti dari dosa yang dia lakukan dan dia sudah meninggalkan dosa itu. Yang kedua, dia memang benar-benar menyesali dosa yang dia kerjakan. Yang ketiga, dia memang bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya, maka ketika seorang misalnya jatuh ke dalam sebuah dosa ya, kemudian dia menyesalinya, dia tinggalkan dosa itu dan dia berniat tidak mengulanginya, namun karena kelemahannya dan tipu daya setan dia jatuh lagi ke sana, maka dia segera bertobat lagi. Dia menyesalinya, keterjatuhannya itu, kemudian dia tinggalkan dan dia tidak ingin mengulanginya, maka Allah ampuni. Jatuh lagi dengan kelemahannya ya, kemudian dia menyesali lagi, kemudian dia bertekad tidak mengulanginya lagi dan dia meninggalkannya, maka Allah akan ampuni. Nah, ini taubat yang benar sebanyak apapun. Namun Allah yang Maha mengetahui seorang itu taubat dengan benar atau tidak. Ketika seorang jatuh kepada dosa dan sebenarnya dia tidak menyesali dosa tersebut ya, dan walaupun dia sudah berhenti dari dosa tadi ya, tapi tidak menyesali atau dia tidak bertekad untuk tidak mengulanginya, maka ini tidak disebut sebagai taubat yang benar jamaah sekalian. Inilah orang-orang yang tertipu dengan taubatnya, yang mereka mengatakan nanti kalau saya sudah tua baru saya bertobat, nanti kalau saya sudah sukses baru saya bertobat, nanti kalau saya sudah puas dulu dengan dosa dan maksiat baru saya bertobat. Ini tertipu dengan taubat ya. Berapa banyak orang yang berpikiran seperti itu, kaum muslimin dan muslimat ya, ternyata ya malaikat maut sudah lebih dahulu menghampiri dia sebelum dia sempat bertobat kepada Allah, dan yang tersisa hanyalah penyesalan ya, dan tidak mungkin ya dia akan kembali ke dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertobat ya, ketika jatuh ke dalam kesalahan. Kita mengetahui begitu besarnya nikmat Allah, kita mengetahui begitu hina dan memalukannya dosa-dosa yang kita lakukan, muncul penyesalan yang besar dari dosa yang kita lakukan, dan kita mengetahui bagaimana akibat buruk dari dosa tersebut, sehingga kita segera bertobat dan berusaha untuk meninggalkan maksiatnya semampu kita, dan dengannya insya Allah kita menjadi orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang benar datangnya dari Allah, salah dan kurang dari diri kami sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.